Judi online kembali menjadi sorotan publik. Kali ini bukan hanya karena maraknya situs ilegal, tetapi juga karena dugaan keterlibatan pejabat tinggi dalam praktek mafia. Nama mantan Menteri Komunikasi dan Digital Budi Aristiadi muncul dalam dakwaan kasus mafia akses judi online yang diduga melibatkan pegawai Komdiji. Dalam dakwaan tersebut disebutkan bahwa Budi Aristiadi menerima jatah 50% dari praktek ilegal ini saat menjabat sebagai Menkominfo. Mari kita bahas di episode Catatan Kebijakan Publik dan Politik bersama saya Wisnu Yuwono. Sebagaimana tuduhan yang dijatuhkan kepadanya, Budi Aristiadi membantah keras isu tersebut. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melindungi situs judi online dan menegaskan bahwa langkah-langkah pemberantasan judi online selama masa jabatannya adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menanggulangi praktek ilegal tersebut. Namun munculnya nama Budi Ari dalam dakwaan ini menambah kompleksitas kasus yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan Polda Metro Jaya. Setelah tuduhan tersebut mencuat, Budi Ari mengklaim dirinya menjadi korban persekongkolan bandar judi. Ia mengaku difitnah terlibat dalam upaya perlindungan situs judi online agar tidak diblokir. Budi menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui para mantan bawahannya melakukan aktivitas pelindungan situs judi online bersama seseorang berinisial T dan AK. Kasus serupa juga terjadi di negara lain, menunjukkan bahwa praktek mafia akses judi online bukanlah fenomena yang terbatas pada Indonesia. Di Filipina misalnya, mantan wali kota Bamban Alice Guo terlibat dalam skandal yang melibatkan perjudian daring ilegal. Guo yang juga dikenal sebagai Guo Huaping diduga memiliki hubungan dengan sindikat kriminal Tiongkok dan terlibat dalam pencucian uang lebih dari 100 juta peso Filipina atau 91,79 juta US dollar. Ia ditangkap di Indonesia karena pelanggaran imigrasi dan dideportasi kembali ke Filipina, di mana ia menghadapi tuntutan pidana dan dipecat dari jabatannya karena pelanggaran berat. Di Thailand, praktek serupa juga terjadi di pusat-pusat penipuan ilegal di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar. Pusat-pusat penipuan ilegal di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar masih beroperasi dengan melibatkan hingga 100.000 orang menurut politisi Thailand. Indonesia tengah menghadapi darurat mental generasi muda. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, hingga akhir 2024 terdapat sekitar 8,8 juta pemain judi online di Indonesia, meningkat dari 3,7 juta pada tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sekitar 80.000 pemain berusia di bawah 10 tahun dan sekitar 197.000 anak-anak berusia 11 sampai 19 tahun mengalami kecanduan judi online dengan total transaksi mencapai 293 miliar rupiah. Judi online tidak lagi dianggap sebagai hiburan di sudut ruang digital. Ia telah bertransformasi menjadi industri gelap bernilai triliunan rupiah, menjaring anak-anak muda yang tergoda oleh mimpi instan akan kekayaan. Algoritma media sosial, iklan terselubung, dan endorsement selebritas menjadi pintu masuknya. Lebih parah lagi, judi online kini berkelindan dengan pinjaman online ilegal dan tindak kriminalitas lain seperti pencurian data pribadi dan eksploitasi ekonomi digital. Mengapa bisa masif? Karena kita menghadapi kelemahan struktural. Lemahnya pengawasan digital, banyak platform judi online beroperasi dari luar negeri, namun tetap bisa diakses dengan bebas di Indonesia. Korupsi dalam birokrasi digital, jika dugaan keterlibatan pejabat benar, maka ini menunjukkan
celah besar dalam integritas lembaga. Minimnya literasi digital masyarakat, banyak keluarga dan sekolah tidak memahami cara melindungi anak-anak dari jebakan dunia maya. Kita sedang menyaksikan proses normalisasi kejahatan digital di tengah pembiaran institusional. Ini adalah sinyal alarm bagi bangsa yang tengah mengejar bonus demografi. Sebagai pengamat kebijakan publik, saya merekomendasikan beberapa kebijakan. Kebijakan pertama, mewujudkan keamanan digital yang berintegritas. Lantas, bagaimana negara harus bertindak? Tidak cukup hanya dengan pembentukan satgas atau pernyataan politik sesaat, diperlukan strategi kebijakan terstruktur, lintas sektoral, dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan konkret yang dapat dilakukan. Rekomendasi pertama, reformasi Kominfo secara menyeluruh. Pemeriksaan integritas dan audit menyeluruh terhadap pejabat dan sistem pemblokiran situs. Kominfo harus bersih sebelum bisa membersihkan. Penegakan hukum berbasis teknologi, forensik digital, Satgas Cybercrime perlu didukung dengan anggaran dan kewenangan untuk menjangkau server lintas negara, kerjasama internasional dengan Interpol, dan otoritas digital ASEAN sangat diperlukan. Peningkatan literasi digital dan finansial di sekolah dan keluarga, pemerintah pusat hingga daerah wajib mengintegrasikan kurikulum literasi digital dan etika ke sistem pendidikan formal dan informal. Kebijakan selanjutnya, regulasi tegas terhadap platform digital, influencer, dan konten kreator yang mempromosikan aktivitas ilegal harus dikenai sanksi tegas termasuk penarikan izin komersial dan pemblokiran kanal. Pajak digital yang dialokasikan untuk program pemulihan sosial, sebagian pendapatan dari ekonomi digital harus diinvestasikan ke dalam layanan rehabilitas kecanduan, judi online, dan penguatan ekonomi produktif untuk generasi muda. Penanganan judi online harus menjadi isu prioritas nasional. Jika kita gagal menghadapinya dengan pendekatan yang serius dan menyeluruh, maka bukan hanya generasi muda yang rusak, tetapi fondasi moral dan sosial bangsa yang akan ambruk. Gencar blokir jadi bukti prestasi, tapi tuduhan muncul justru dari instansi. Bila benar tak terlibat mafia judi, mengapa namanya ikut terpatri? Bersama saya Wisnu Yono, sampai jumpa di episode cakep berikutnya.